Motor ini menolak tua ya. Nah, sekarang bagaimana nasibnya Honda Supra 100 series di tengah gempuran motor Matic Turbo ya. Motor ini tergolong bandel dengan tampilan yang keren. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Pak De Titang. Apa kabar sobat Pak De sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar pula kalian para pecinta Supra? Apa kabar Supra lovers kalian? Dari mulai Supra lama sampai Supra X 125, bahkan sampai Supra X GTR 150 ya. Oke, pada konten kali ini Pak D masih setia bersama si Better ya, alias Batman Getter atau Supra X 125 produksi tahun 2011. Dan Pak D masih setia dengan si Supra ini ya, karena si Batman Getter ini sudah menemani Pak D selama 14 tahun. Mantap. Oke, kita tunggu lampu merahnya hijau dulu ya. Nah, pada konten kali ini Pak D ingin membahas atau ingin ngomongin mbahnya dari Supra Pak D ini ya, yaitu Supra lama atau Supra X 100 ya. Nah, kali ini Pak D ingin membahas Supra yang 100 cc ya, yaitu Honda Supra 100 series ya berarti. Nah, kalau berdasarkan sejarah yang Pak D ketahui udah kayak ini aja ya. Honda Supra ini merupakan pengembangan dari Astrea Supra ya. Dan motor Supra itu diperkenalkan di Indonesia di tahun 97 dengan nama Astrea Supra ya. Dari tahun itulah, tahun 1997, perjalanan Honda Supra dimulai ya, dengan nama Astrea Supra. Sebenarnya kalau untuk cc-nya cuman 97 cc ya kalau nggak salah, jadi nggak sampai 100 ya. Dan di generasi pertama ini, dibanding Astrea Supra, dibanding Honda Astrea, jadi modelnya udah mulai sporty dengan jok yang nungging, terus model sayap dan bodi yang sporty ya, lebih sporty dibanding Honda Astrea. Nah, di tahun itu masih hampir semua motor masih menggunakan jari-jari ya, termasuk juga Honda Astrea Supra ini masih menggunakan jari-jari, dan untuk pengereman depan dan belakangnya masih tromol ya. Nah, terus muncullah generasi yang kedua, yaitu Supra X 100 ya, dan masih menggunakan mesin yang sama ya, cuman ada perubahan di pengereman ya. Untuk rem depannya menggunakan
rem cakram, sementara untuk belakangnya masih menggunakan depannya menggunakan rem cakram, sementara untuk belakangnya masih menggunakan rem tromol ya. Nah, sekilas mengenang masa lalu. Jadi motor pertama Pak D ya Supra itu ya, yaitu Supra X100 tahun 2000 ya, yang listnya warna paduan biru dan hijau ya. Nah, bagi kalian yang punya motor Supra, silakan komen di kolom komentar kalian punyanya Supra X berapa ya, Supra X tahun berapa, terutama untuk Supra X100 ya. Dan Supra X100 ini terakhir diproduksi atau disuntik mati di tahun 2004 apa 2005 ya. Jadi nggak lama ya, dari 97 sampai 2004, sekitar 7 tahun ya. Nah, selama perjalanan itu Honda Supra juga mengeluarkan yang 100 series ya. Kalau nggak salah di tahun 2002 ya. Di tahun itu ada Supra X100 yang versi kenceng kayaknya ya, yaitu Supra V dan Supra XX ya. Nah, Supra yang 100 baik Supra V maupun Supra XX ini dilengkapi dengan kopling ya. Biarpun motor bebek tapi sudah menggunakan kopling tangan ya. Nah, perbedaannya Supra V dan Supra XX masih sama-sama menggunakan velg jari-jari, tapi untuk Supra V untuk pengereman depan dan belakangnya masih menggunakan tromol, sementara untuk Supra XX sudah menggunakan rem cakram ya. Nah, terus di tahun 2003 keluarga Astrea Supra juga bertambah dengan munculnya Supra Fit ya, di tengah gempuran Mochin waktu itu ya. Ada yang tahu Mochin? Mochin tuh motor Cina ya. Jadi Supra Fit ini bisa dibilang versi murah meriah ya. Jadi untuk menahan gempuran tuh motor Supra bos masih banyak yang pakai ya. Jadi di tengah gempuran Mochin atau motor Cina yang model dan desainnya sangat sama sekali ya, sama semuanya ya dengan Supra 100, bahkan dalemannya pun juga bisa dipasang di motor Mochin itu ya, Supra X100. Jadi spare partnya bisa dipasang di motor Cina itu. Nah, maka dari itulah Supra Fit diproduksi ya untuk menyaingi gempuran motor Cina. Apakah cukup berhasil? Mungkin cukup berhasil ya. Nah, apakah perbedaan dari Supra Fit atau Supra X? Karena versi murah, kalau nggak salah Supra Fit itu untuk di speedometernya ini nggak ada level gearnya ya. Jadi di gigi berapa itu nggak ada. Terus kalau nggak salah perbedaannya dengan Supra X, untuk headlampnya itu menggunakan 2 lampu ya. Terus ada perbedaan juga di bagian stop lamp atau lampu belakang, itu ada perbedaan sedikit ya. Nah, Honda Supra Fit ini juga ada versi yang Fit New ya. Tahun berapa ya? Sekitar 2006 kalau nggak salah ya. 2006 itu ada Supra Fit X, Supra Fit S, dan Supra Fit R ya. Nah, apa perbedaannya? Kayaknya tampil lebih sporty ya dibanding dengan Supra Fit sebelumnya.
Cuman antara Fit S, Fit X, dan Fit R itu sepertinya perbedaan di velg dan pengereman dah. Pak D juga kurang paham ya. Memang luar biasa. Jadi diproduksi dari tahun 2006 sampai 2009 ya. Jadi kalau Supra X 100 dari tahun 97 sampai 2004. Kalau Supra V dan Supra XX itu nggak lama ya umurnya. Nah, sementara untuk Supra Fit ini sudah tidak diproduksi lagi atau disuntik mati di tahun 2009 ya. Nah, sekarang bagaimana nasibnya Honda Supra atau keluarga dari Astrea ini, Honda Supra 100 series di tengah gempuran motor matic injeksi, bahkan sekarang udah matic turbo ya. Nah, biarpun di tengah gempuran motor matic dan matic turbo, motor ini masih sering kita lihat ya, baik Supra X100, Supra Fit. Kalau Supra XX kayaknya udah jarang ya. Dan masih eksis di jalan ya. Bahkan motor ini tergolong bandel karena sangat handal untuk mencari cuan. Biasanya dipakai para pedagang, baik itu tukang bakso, bahkan untuk ngarit nyari rumput, kadang bahkan buat naik gerobak, buat angkut galon, angkut gas. Motor ini sangat handal ya, baik Supra X, Supra X100, Supra Fit maupun Supra XX ya. Nah, selain itu motor ini menolak tua ya. Bahkan motor yang dengan julukan motor bapak yang batoknya geter, bahkan sekarang udah mulai disuka kaula muda ya. Mungkin meneruskan punya bapaknya atau mungkin bahkan punya kakeknya kali ya. Nah, dengan di tengah gempuran motor matic turbo, Supra ini masih bertahan dengan tampilan yang keren. Yang orinya aja masih keren ya. Apalagi ada yang dimodif dikit-dikit, hanya dimodif di pengereman, ganti disc brake, ganti pelek ya, modif kecil-kecil aja, modif ringan aja udah masih keren ya motor ini. Nah, pada konten ini Pak D juga sekaligus akan membuat video kumpulan Supra X, Supra 100 series atau Supra lama. Nah, di akhir video Pak D akan tampilkan ya. Nah, seperti ini videonya.
Oke, dari channel Pak D Titang mohon undur diri. Mudah-mudahan konten kali ini bisa menginspirasi. Terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf apabila ada yang salah-salah atau salah sebut. Pak D mohon maaf ya. Oke, cukup sekian ya kontennya. Terima kasih atas atensinya dan wassalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya.